Awalnya cuma pijat bahu, tapi tatapan majikannya malam itu membuat Alia lupa cara menolak satu sentuhan di bahu, berubah jadi malam yang tak pernah ia lupakan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namanya Alia, seorang perempuan muda berusia 26 tahun asal Jawa Barat, yang baru 6 bulan terakhir bekerja sebagai TKW di Riyadh, Arab Saudi. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang bersih, dan tatapan, matanya lembut, tapi menyimpan kelelahan dari perjalanan hidup yang tak mudah. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah besar Tuan Khalid, ia sadar bahwa tempat ini berbeda dari rumah-rumah majikan sebelumnya. Lebih tenang, lebih teratur, dan lebih sunyi. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota Riyadh. Pilar-pilar tinggi menjulang, dan lantainya terbuat dari marmer putih mengkilap. Tapi di balik kemewahan itu, Alia bisa merasakan satu hal yang jelas. Rumah ini sepi, nyaris hampa. Istri Tuan Khalid sudah meninggal 3 tahun lalu, dan anak-anaknya tinggal di luar negeri. Setiap hari hanya ada 2 orang yang benar-benar aktif di rumah itu. Dirinya dan sang pemilik rumah, pria Arab tinggi, gagah, dan selalu menjaga wibawa. Tuan Khalid bukan majikan yang kasar. Sebaliknya, ia sangat teratur, pendiam, dan punya cara bicara yang tenang. Kadang membuat Alia gugup. Pria itu punya aura yang kuat. Sekali ia menatap, rasanya tubuh Alia seperti beku sejenak. Ia jarang berbicara hal pribadi. Tapi beberapa kali Alia menangkap pandangan lirih pria itu saat ia sedang menyapu ruang tamu atau membereskan meja makan. Sore itu, matahari Riyadh sudah turun sedikit. Sinar keemasannya menembus tirai jendela, membias hangat di ruang keluarga. Alia baru saja menyelesaikan pekerjaannya saat mendengar suara pria itu memanggil dari sofa. "Alia," katanya pelan, tapi tegas. Suaranya serak, mungkin karena lelah. "Pundakku terasa pegal. Bisa bantu? Pijat sebentar." Alia sempat terpaku. Itu pertama kalinya Tuan Khalid memintanya sesuatu di luar tugas rumah tangga biasa. Ia menunduk sedikit, lalu menjawab dengan suara kecil. "Baik, Tuan." Ia melangkah pelan ke arah sofa, berusaha tidak terlalu gugup. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tuan Khalid duduk membelakangi Alia, mengenakan jubah, putih bersih yang wangi parfum kayu dan rempah, aroma maskulin yang lembut tapi tajam. Bahunya lebar, tegap, dan terasa hangat saat disentuh. Alia meletakkan ujung jarinya dengan hati-hati di pundaknya, mulai menekan perlahan. Tangannya semula ragu-ragu, tapi perlahan mengikuti irama napas pria itu. Ia bisa merasakan betapa tegangnya otot-otot punggung itu. Saat ia menekan bagian tertentu, pria itu menghela napas dalam. "Sedikit lebih kuat," katanya. Alia menelan ludah. Ia menambah tekanan, mengikuti garis leher ke bahu dengan lembut. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada detak jam dinding dan desahan halus dari mulut pria itu, membuat pipi Alia terasa panas. Ia tahu, ini hanya pijatan biasa. Tapi ada sesuatu di udara. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun begitu terasa. Lebih keras sedikit, bisik Tuan Khalid tanpa menoleh. Suaranya rendah, seperti suara seorang pria yang terbiasa memberi perintah tanpa perlu membentak. Alia menunduk pelan, menahan napas, lalu menambahkan tekanan di pundaknya, mengikuti permintaan itu. Tangannya bergerak perlahan tapi lebih mantap. Ia mencoba tetap profesional, tapi setiap kali jari-jarinya menyentuh kulit pria itu melalui lapisan jubahnya, ada getaran aneh di dadanya. Gerakan tangannya melingkari bagian atas punggung, turun ke bahu, lalu kembali ke tengkuk. Setiap sudut, kulit pria itu terasa hangat dan padat, seolah menyimpan beban yang tak hanya fisik, tapi juga emosional. Alia semakin tenggelam dalam keheningan itu. Nafasnya sendiri menjadi pelan, seolah berusaha menyesuaikan ritme dengan detak napas Tuan Khalid yang mulai terdengar lebih dalam. Tangannya bergerak otomatis, tak lagi sekadar menjalankan tugas, tapi menyusuri setiap bagian dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah ini yang disebut ketertarikan?
Atau hanya efek dari keintiman dalam kesunyian? Tanpa peringatan, Tuan Khalid perlahan menoleh ke belakang. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya dari jarak sedekat itu. Tatapan mata coklat gelap milik pria itu menembus matanya. Tenang, penuh rahasia. Tapi ada sesuatu yang bergetar di sana. Alia nyaris menunduk, tapi matanya tak mampu melepaskan diri. Alia. Suara itu kini lebih lembut, nyaris seperti gumaman. Ikut aku sebentar. Detik berikutnya, ia bangkit dari sofa dan berdiri di depan Alia. Tubuhnya tinggi, bayangannya menjulur panjang di lantai marmer karena cahaya matahari senja yang masuk dari jendela. Tanpa berkata lagi, tangannya terulur, genggaman hangat dan besar, menyentuh jemari Alia yang masih menggantung di samping tubuh. Alia ragu sejenak. Tapi, tubuhnya melangkah sendiri, mengikuti genggaman itu. Ia tidak tahu apa yang menuntunnya, rasa penasaran, ketenangan, atau justru keinginan yang diam-diam tumbuh sejak awal. Langkah mereka pelan, menyusuri koridor rumah besar itu. Udaranya terasa berbeda sekarang, lebih berat, lebih panas, seolah rumah itu ikut menahan napas. Lalu mereka sampai di depan sebuah pintu besar yang selalu tertutup rapat, kamar Tuan Khalid. Pintu itu biasanya hanya dilewati Alia saat menyapu di pagi hari, tanpa pernah menyentuh kenopnya. Tapi kini, pria itu membukanya sendiri, perlahan, dan membiarkan suara engsel tua berderit samar di antara keheningan. Ruangan itu sepi dan luas. Dindingnya dihiasi lukisan kaligrafi emas, dan tempat tidurnya bertirai tipis warna gading. Aroma parfum khas Arab, wangi oud yang pekat dan dalam menguar dari penjuru ruangan. Tuan Khalid masuk terlebih dahulu, lalu menoleh. Ia tidak memaksa, tapi matanya mengundang. Masuklah. Alia melangkah ke dalam. Hatinya berdetak makin kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, sejak tadi, tak ada bagian dari dirinya yang ingin pergi. Alia berdiri, kaku di tengah kamar yang terasa jauh lebih sunyi daripada ruangan manapun di rumah besar itu. Udara di dalamnya tidak panas, tapi ia merasa tubuhnya mulai menghangat. Entah karena lampu temaram di langit-langit, atau karena suasana yang berubah begitu cepat. Tirai putih di jendela melambai pelan, ditiup angin senja yang masuk samar. Di luar, cahaya matahari nyaris tenggelam, meninggalkan rona jingga yang lembut di lantai marmer. Tuan Khalid berjalan ke sisi ranjang, lalu duduk di tepinya, diam-diam memperhatikan Alia yang masih berdiri di tempat. Wajahnya sulit ditebak, tidak tersenyum, tapi tidak juga dingin. Justru ekspresinya terlihat sangat manusiawi, lelah, kesepian, dan jujur. Ia mengusap wajahnya perlahan, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah lama sendiri," katanya tanpa menatap langsung. "Dan kamu begitu lembut, kamu tahu itu, kan?" Alia menelan ludah. Hatinya seolah diperas oleh nada suara itu. Bukan karena rayuan atau bujukan, tapi karena ada sesuatu yang terdengar tulus. Sangat tulus. Bukan nafsu yang bicara, tapi rasa haus akan koneksi manusia. Rasa rindu akan sentuhan. Bukan sekadar fisik, tapi kehangatan yang hanya bisa muncul ketika dua jiwa saling percaya, meski hanya sebentar. Ia menunduk, tidak tahu harus menjawab apa, tapi langkah kakinya mendekat. Ia tidak lagi berdiri di ambang keraguan. Tuan Khalid berdiri perlahan dan berjalan menghampirinya. Sosoknya tinggi, gagah, tapi gerakannya pelan. Ia berdiri tepat di hadapan Alia, lalu mengangkat dagu gadis itu dengan dua jarinya, lembut, tidak memaksa. "Aku tidak akan menyentuhmu kalau kau tidak mau, Alia," bisiknya. "Kau tidak harus takut. Aku hanya ingin merasakan kehangatan yang hilang begitu lama." Jantung Alia berdegup keras, tapi wajahnya tetap menatap pria itu. Dan di sanalah ia melihat sisi lain dari Tuan Khalid. Di balik ketegasan dan reputasi sebagai majikan yang keras dan tertutup, ternyata ada hati yang rapuh. Ia bukan monster. Ia bukan orang jahat. Ia hanya sendiri. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Alia berkata,
Saya tidak apa-apa, Tuan. Dan dalam sekejap, suasana di antara mereka berubah. Tuan Khalid tidak langsung memeluknya. Ia mendekat, menunduk sedikit, dan menyentuh pipi Alia dengan punggung tangannya. Kulit mereka bersentuhan sebentar, hangat, lembut, dan memicu aliran darah yang membuat wajah Alia merona. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya keheningan yang terasa penuh makna. Seolah mereka berdua, tanpa sadar, sedang mengobati luka, yang sama dengan cara yang sangat pelan, sangat manusiawi. Dan dalam diam itu, Alia menyadari, ia tidak takut lagi. Dengan gerakan perlahan, nyaris seperti takut membangunkan sesuatu yang rapuh, Tuan Khalid mengangkat tangannya dan menyentuh lembut rambut Alia. Jari-jarinya menyusuri helaian kerudung yang masih menutupi sebagian kepala gadis itu, lalu berhenti di sisi wajahnya. Ia menatap Alia seolah ingin membaca isi hati yang tak terucap. Dan Alia, meski jantungnya berdetak semakin cepat, tidak mundur. Matanya tetap menatap, meski gemetar. "Boleh aku?" tanyanya pelan, sambil menunjuk kerudung yang ia kenakan. Alia menunduk sebentar, lalu perlahan mengangguk. Ia sendiri tak tahu dari mana keberanian itu muncul. Tapi sore itu, di kamar yang hanya diisi mereka berdua, dan desau angin dari jendela, semua terasa seperti melayang. Seolah waktu memperlambat langkahnya untuk memberi ruang pada dua hati yang sedang saling membuka diri. Tuan Khalid tidak terburu-buru. Ia menyentuh pinggiran kerudung itu, lalu menariknya pelan, bukan untuk membuka tubuh Alia, tapi untuk melihat wajahnya sepenuhnya. Wajah polos yang selama ini hanya ia lihat sekilas, kini tampak penuh di hadapannya. Ada keindahan yang tidak mencolok, tapi begitu jujur, begitu hidup. Alia menunduk sebentar, menahan malu, tapi tatapan lembut Tuan Khalid membuatnya merasa diterima. Lalu, pria itu merengkuhnya perlahan, tidak dalam pelukan nafsu, tapi pelukan hangat yang terasa dalam dan tenang. Tubuh Alia terasa ringan ketika ia bersandar ke dada pria itu. Ia bisa mencium aroma parfum kayu dan keringat samar yang justru membuatnya merasa dekat, nyata, dan aman. Tangan Tuan Khalid melingkar di punggungnya, lembut. Tidak meraba, tidak mendesak. Ia hanya memeluk. Sebuah pelukan yang mungkin sudah lama ia rindukan, dan kini ia temukan dalam sosok seorang gadis muda yang jauh dari rumah, jauh dari siapapun yang bisa ia sebut keluarga. Alia membalas pelukan itu perlahan. Tangannya naik dan menyentuh pinggang pria itu dengan gugup, tapi detik berikutnya, ia membiarkannya terjadi. Dadanya menyentuh dada pria itu, dan ia bisa merasakan detak jantung yang besar dan stabil, kontras dengan degup jantungnya sendiri yang liar dan ringan. Mereka diam dalam pelukan. Tak perlu kata-kata, tak perlu kejelasan. Dunia di luar kamar, itu terasa jauh. Di dalam ruangan ini, hanya ada mereka berdua, dan udara yang dipenuhi oleh rasa yang tumbuh perlahan, tapi nyata. Tuan Khalid menunduk sedikit, lalu menyandarkan dagunya di atas kepala Alia. "Terima kasih, sudah tidak pergi," bisiknya. Dan Alia, tanpa sadar, menutup matanya. Senyap, tenang. Ada kehangatan dalam dada yang tak pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Sebuah kenyamanan yang muncul bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena kejujuran dan keintiman yang tak dibuat-buat. Mereka masih terdiam dalam pelukan, tak ada suara selain embusan napas yang saling menghangatkan di antara dada yang bersentuhan. Dalam detik-detik sunyi itu, waktu seolah memperlambat langkahnya, membiarkan dua manusia yang sama-sama kesepian ini menikmati detik langkah yang terasa. Benar. Alia tak tahu kapan terakhir kali ia dipeluk seperti ini. Bukan karena kewajiban, bukan karena rasa kasihan, tapi karena seseorang benar-benar ingin merasa dekat. Tuan Khalid melepaskan pelukannya perlahan, tapi tangannya tetap menggenggam bahu Alia, seolah tak rela seluruh kehangatan itu menghilang begitu saja. Tatapannya jatuh ke wajah gadis muda di depannya, lalu menelusuri lekuk matanya,
pipi yang memerah, dan bibir yang sedikit bergetar. Tidak karena takut, tapi karena bingung dengan rasa yang tiba-tiba tumbuh. Seperti benih yang selama ini tersembunyi di tanah tandus dan tiba-tiba disiram air. "Kenapa kamu begitu tenang, Alia?" tanya Tuan Khalid, suaranya dalam dan lambat. Alia mengangkat wajahnya pelan, menatap mata pria itu. "Karena untuk pertama kalinya, saya merasa dihargai, Tuan." Jawaban itu sederhana, tapi Tuan Khalid terlihat terkejut. Mungkin bukan karena kata-katanya, tapi karena kenyataan bahwa selama ini ia pun lupa bagaimana rasanya saling menghargai. Dunia yang dingin, rumah yang sepi, hari-hari yang hanya diisi pekerjaan dan formalitas, telah membuatnya kaku. Sampai seorang perempuan muda yang bahkan bukan siapa-siapa dalam hidupnya, mampu mengubah suasana menjadi lebih manusiawi. Tuan Khalid menarik napas dalam, lalu mengusap pelan pipi Alia dengan ibu jarinya. "Kau terlalu lembut untuk dunia ini, Alia. Tapi justru karena itu, mungkin Tuhan membawamu ke sini." Alia menunduk, merasa hangat dalam dada. Ia tidak tahu kemana arah semua ini akan membawa mereka. Tidak ada janji, tidak ada ikatan. Tapi untuk sesaat, berada di kamar itu, dalam tatapan dan sentuhan yang penuh pengertian, ia merasa dimanusiakan. Ia merasa ada. Mereka duduk di tepi ranjang, saling diam, tapi tak lagi merasa asing. Jarak yang tadi terasa seperti jurang. Antara majikan dan pekerja kini perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan cinta dalam arti sesederhana itu, tapi sebuah kebutuhan untuk merasa tidak sendiri. Ketika matahari benar-benar tenggelam dan langit berubah menjadi ungu kelam, lampu kamar menyala perlahan, membingkai bayangan mereka berdua di dinding. Dua siluet duduk berdampingan, tak saling, bersandar, tapi dekat. Cukup dekat untuk tahu bahwa malam itu akan berarti bagi keduanya, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang mereka rasakan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.